Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan hari ini, sebelum kita memulai aktivitas briefing kita di hari ini, ada baiknya kita bahas satu hadis dari Rasulullah SAW yang temanya pada kesempatan kali ini adalah dosa besar. Dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya ini merupakan pengingat bagi kita agar kita senantiasa menghindari dosa-dosa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya, "Sa'altu Rasulullah SAW, ayyu dzanbin a'dzam?" Dosa apa yang paling besar? Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayyu dzanbin a'dzam? Ayyu dzanbi a'dzam?" Dosa apa yang paling besar di muka bumi ini? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah adalah Tuhan yang menciptakan kamu. Jadi dosa besar pertama adalah syirik dan menyekutukan Allah. Kalau kita hidup karena Allah, lantas kita menyembah dan menyekutukannya, menyembah yang lain dan menyekutukannya, tentu itu merupakan kedustaan dan kesyirikan yang besar. Qultu tsumma ayyun? Kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata imlak khasyata an ya'kula ma'aka. Yaitu kalian membunuh anak kalian, membunuh anakmu, khasyata an ya'kula ma'ak, karena takut anakmu itu makan bersamamu dan kemudian dia mengambil makananmu. Artinya tidak ridho dengan apa yang sudah dia usahakan, atau dia tidak mau berbagi dengan anaknya, lantas anaknya daripada membebaninya lebih baik dia membunuhnya. Maka dosa terbesar yang kedua setelah menyekutukan Allah adalah membunuh anak kalian karena takut kemiskinan. Qultu tsumma ayyun? Lantas yang berikutnya apalagi wahai Rasulullah? Qala antuzani bihalilati jarika. Dosa terbesar yang ketiga adalah berzina dengan tetanggamu. Berzina, melakukan hubungan di luar nikah dengan tetanggamu. Ini juga menjadi bagian dosa yang dikategorikan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan ini disampaikan kepada umatnya untuk dihindari. Jadi 3 dosa besar yang ada pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhani. Yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, menjadikan sesembahan selain Allah dan mengingkari adanya Allah, sementara Allah adalah pencipta dari makhluk yang ada. Maka ketika ada orang yang mengatakan saya tidak bertuhan, padahal sementara Allah yang menciptakan kalian dan itu yang wajib disembah. Kesyirikan itu terkadang ada syirik yang memang jelas-jelas nyata buktinya. Kalau bicara tentang benda, maka kadang kita melihat bahwa orang-orang, misalkan orang-orang non-muslim menyembah berhala, menyembah patung, menyembah apapun itu, maka dia keluar dari batasan-batasan keislaman dan dia termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenisnya, mau itu yang gaib,
ataupun yang berwujud benda, ataupun yang berwujud hewan atau makhluk yang lainnya. Maka ketika menyekutukan Allah, menjadikan Allah sekutu, menjadikan Allah ternyata dia percaya pada hal-hal yang berbau kesyirikan, maka dia terkategori dosa besar. Dan dosa yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'ak. Jadi khawatir kalau misalkan anak saya ini nanti besar, ini sekarang aja udah ngerepotin anak saya tuh. Hati-hati seorang ibu, hati-hati seorang ayah, ketika kita sudah punya anak, jangan mencelaknya. Kenapa? Nanti masuk ke dalam kategori ini. Ngerepotin aja, sederhana. Ini bebannya malah tambah anak, bukan tambah rezeki, malah tambah susah. Hati-hati dengan perkataan kita, karena ketika kita berkata, sesungguhnya ada doa di situ. Ketika kita berkata, Allah akan bisa jadi mengijabahnya, malaikat bisa jadi mendengarnya, dan kemudian Allah mengijabah apa yang kita sampaikan. Nah, itu semuanya kembali kepada kita. Maka jangan sampai ketakutan itu menjadikan kita malah terjerumus pada jurang dosa yang hina. Global Economic memprediksikan bahwa 2023 katanya tahun yang tidak akan baik-baik saja. Karena dengan prediksi-prediksi resesi, prediksi-prediksi bahwa nanti akan chaos, bahwa nanti ekonomi akan tumbang, akan ambruk, di mana-mana terjadi krisis, semuanya akan serba kacau. Kalau kita meyakini itu sebagai sebuah keyakinan tanpa filter, nah itu juga hati-hati. Maka ketakutan-ketakutan yang kita lakukan sesungguhnya bisa jadi menyeret kita pada keyakinan. Kalau itu semua dianggap sebagai keyakinan, wah betul-betul nih kayaknya 2023 nih tahun kehancuran, tahun ekonomi yang crowded, semuanya krisis, chaos dan lain sebagainya, dan itu melekat menjadi sebuah kepercayaan dan keyakinan tanpa melibatkan Tuhan dan Allah, sesungguhnya dia sedang menjauh dari Allah, dan sesungguhnya sedikit demi sedikit dia masuk pada kategori ini. Khasyata an ya'kula ma'ak. Duh gimana ya nanti anak saya, duh gimana ya nanti saya punya tanggungan keluarga, duh gimana ya saya nanti harus menikah dan kemudian punya istri, punya anak dan lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran itu menjadikan kita berani untuk melakukan penganiayaan, bahkan pembunuhan. Maka kita akan tergolong dan terjerumus pada kategori dosa besar yang kedua, yaitu membunuh anak kita karena kita takut dia kemudian mengambil rezeki yang sudah kita usahakan dan Allah titipkan kepada kita. Dan yang terakhir di antara dosa besar yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu antuzani bihalilati jarika, yaitu berzina dengan tetangga. Jadi kalau ada lagu selimut tetangga, gimana? Ya, selimut tetangga lebih hangat gitu ya. Sesungguhnya begitu ya. Jadi selimut tetangga kadang melihatnya, oh iya lebih cantik, oh iya lebih ganteng gitu. Padahal di hadapan kita ada seorang istri, ada seorang suami yang halal bagi kita, malah kita mengambil jalan yang tidak halal. Maka ini juga bagian daripada dosa besar yang sudah harus kita hindari dan kita jauhi, karena walau bagaimanapun tetap bahwa Allah memberikan aturan mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya Allah atur dalam bingkai syariat Islam yang dicontohkan dan disampaikan melalui lisan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga dosa ini menjadi pengingat bagi kita, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Ada tiga dosa besar yang harus dihindari oleh kita sebagai seorang muslim, dan kita jadikan dosa besar itu sejauh-jauhnya dari diri kita, menjauh ya. Jangan sedikit
setidaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas 3 dosa besar ini. Karena kalau bicaranya sudah dosa besar, jangankan yang besar, yang kecil saja nanti di yaumil qiyamah kita akan dihisab. Di yaumil qiyamah kita akan dihisab. Apalagi ini dosa besar yang menyangkut hak-hak, bukan hanya hak Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berkaitan dengan hak adami kita sesama. Berzina, kemudian membunuh, ada hak adami di sana. Sehingga tentu ini menjadi perhatian bagi kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam meniatkan, dalam meyakini, dalam meluruskan akidah kita dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga menjadi bahaya bagi diri kita dan keluarga kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui pertanyaan para sahabat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.